Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 20150610067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Makna Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, keteladanan. Agama Islam model ini berlaku hingga akhir zaman, yang ajaran aslinya dilestarikan oleh ulama waris Nabi. Al-ulama hum warathul anbiya. Artinya, para ulama adalah pewaris Nabi. Agama Islam model inilah yang perlu diajarkan di perguruan tinggi, dikarenakan itu sangat penting. Pendidikan agama Islam ini juga diajarkan oleh dosen yang seagama dan juga memenuhi syarat sebagai dosen pendidikan agama Islam profesional. Landasan pada mata kuliah pendidikan agama Islam ada landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan filosofis ideologis, dan landasan yuridis. Landasan psikologis menyelenggarakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang genetis atau teis, atau yang jelas bukan ateis, dan butuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat. Pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Terjadinya konversi agama mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama. Tidak adanya pembelajaran jam di pendidikan agama Islam di perguruan tinggi akan mengakibatkan larinya para mahasiswa ke organisasi atau kelompok-kelompok keagamaan yang menyuguhkan kebahagiaan semu, yang justru bertentangan dengan agama, masyarakat, dan pemerintahan. Lalu, secara filosofis, ideologis, dan yuridis formal, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan yang sangat kokoh, dasar negara, dan ideologi bangsa Pancasila. Khususnya sila pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memayungi agama dan kehidupan bangsa religius. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun nomor 20 tahun 2003, bab 3 pasal 3 menegaskan tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik termasuk mahasiswa, agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Seterusnya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menegaskan bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan mata kuliah mandiri yang wajib diajarkan oleh para program diploma dan maupun sarjana. Bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang satu, dengan cara menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses pembelajaran. Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Maksudnya, mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi tentang pendidikan agama Islam dan juga disuguhkan materi dengan secara luas maupun mendalam. Yang kedua, menekankan pentingnya proses pembelajaran. Pendidikan agama Islam ini perlu menyuguhkan substansi materi yang dasar dan intinya saja. Oleh karena itu, perlu memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Tepat sebelum memahami dan mengimplementasikan ajaran agama, sebelum memutuskan pendekatan yang lebih baik, terlebih dahulu perlu disadari bahwa sumber utama pelajaran pendidikan agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Kitab Al-Quran sangat tebal, yaitu terdiri dari 6.136 ayat dan lain-lain. Kesimpulan tentang perlunya dan bagaimana diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan ideologis, historis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis formal yang sangat kuat. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi dengan cara pertama menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali secara materi sebanyak-banyaknya pendidikan agama Islam.
Dosen pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Kedua, menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu yang terpenting, dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Sedangkan mahasiswa secara aktif menggali membangun kemungkinan metodologik yang dapat digunakan agar pemahaman pengalaman keislaman mereka semakin baik. Pendapat saya tentang pendidikan agama Islam yang diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Sekian dari penjelasan pendidikan agama Islam yang diajarkan di perguruan tinggi menurut saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.